Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di Dapur Jainab. Apa kabar kalian semua? Semoga baik ya. Di video kali ini saya akan memasak rendang daging sapi khas Padang. Resep ini resep dari sahabat saya yang asli orang Minang. Sahabat saya mengajarkan saya memasak rendang daging sapi khas Padang dan salalawa. Dan kali ini saya akan memasak rendang daging sapi khas Padang dengan bumbu yang tidak ditumis dan full rempah. Sebelum saya lanjut ke bahan dan cara pembuatannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Daging sapi 1 kilogram. Saya minta tolong sama penjual dagingnya untuk sekalian memotong-motong. Ukuran besarnya seperti ini. Ini sudah saya cuci bersih. Dan saya akan sisihkan. Bumbu-bumbu yang saya akan haluskan: bawang merah 2 ons, bawang putih 1 ons, cabai keriting saya hanya menggunakan setengah ons, resepnya harus pakai 2 ons ya. Jahe setengah ons, lengkuas 1 ons. Bumbu-bumbu ini saya akan haluskan dengan menggunakan blender, dan ini bumbu yang sudah saya blender. Saya akan sisihkan. Santan segar 1,5 liter. Saya membuat santan ini dari 3 butir kelapa ukuran besar. Bumbu-bumbu kering yang akan saya haluskan: ketumbar 1 sendok makan, peka atau bunga lawang 3 buah, jintan setengah sendok teh. Saya menggunakan cengkeh 6 buah, kapulaga 4 buah, kayu manis atau kulit manis 4 cm seperti ini. Dan untuk buah pala saya menggunakan setengah buah. Sebelum saya haluskan bumbu-bumbu ini, saya akan sangrai agar wanginya lebih keluar. Bumbu kering ini saya akan sangrai dengan menggunakan api kecil. Saya akan menyangrai sampai mengeluarkan bau wangi. Untuk di daerah Sumatera, bumbu seperti ini yang sudah menjadi bubuk banyak dijual di pasar ataupun di warung-warung. Biasanya orang di sana menyebutnya dengan bumbu pemasak daging. Ini bumbunya saya akan blender menggunakan blender untuk bumbu kering, dan hasilnya seperti ini. Kalau teman-teman mau mengulek itu juga lebih bagus. Ini kelapa sangrai, saya menggunakan stok kelapa sangrai saya. Ini yang beku. Untuk link video cara pembuatannya saya akan taruh di atas. Untuk bumbu aromatiknya, saya menggunakan 2 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, 2 batang serai yang sudah digeprek, dan ini 1 lembar daun kunyit. Siapkan wajan anti lengket.
Usahakan yang anti lengket atau wajan biasa yang tidak akan lengket atau gosong di bawahnya saat kita memasak. Masukkan santan, kemudian aduk-aduk terus seperti ini. Bertujuan diaduk-aduk agar santannya tidak pecah. Masak dengan api sedang. Ini setelah 1 jam santannya dimasak, saya akan memasukkan bumbu yang sudah di blender. Masukkan daun salam, daun jeruk, saya sobek-sobek seperti ini agar wanginya lebih keluar, serai, dan daun kunyit saya simpul terlebih dahulu. Jangan lupa untuk tetap diaduk-aduk. Kemudian masukkan daging sapi. Selama memasak ini tetap diaduk-aduk ya. Maaf ya teman-teman, seharusnya bumbu kering ini dimasukkan sebelum daging dimasukkan. Tapi saya memasukkannya setelah daging saya masukkan. Jangan lupa untuk tetap diaduk-aduk. Setelah 2 jam, saya memasukkan kelapa sangrai. Banyaknya sekitar 3-4 sendok makan. Tambahkan garam setengah sendok makan. Saya juga menggunakan Royco rasa sapi 1 saset. Untuk garamnya, teman-teman jangan dulu memberikan terlalu banyak. Jika memang kurang, di akhir memasak nanti kita boleh menambahkan sedikit lagi. Ini penampakan rendangnya setelah 3 jam dimasak. Saya tetap mengaduk-ngaduk, tapi tidak sesering waktu di awal. Setelah 3,5 jam dimasak, minyaknya sudah mulai banyak keluar. Ini tetap kita aduk-aduk tapi tidak terlalu sering.
Setelah 4 jam dimasak, rendangnya sudah mulai kering. Penampakannya seperti ini. Setelah 5 jam dimasak, rendangnya sudah mulai kering, tapi ini masih ada minyaknya. Tapi saya tidak akan memasak lagi, saya sampai di sini saja 5 jam. Kalau teman-teman mau yang minyaknya berkurang atau rendangnya agak kering, teman-teman boleh memasak 6 sampai 7 jam atau boleh menambahkan sekitar 1 sampai 2 jam lagi sampai minyaknya ini benar-benar kering atau sudah menguap. Tetapi semuanya kembali kepada selera masing-masing. Saya biasanya kalau untuk bekal, saya memasaknya sampai 7 jam. Jadi rendangnya nanti bisa awet seminggu, tidak dipanasi di suhu ruang. Ini rasanya sangat enak, dagingnya sangat empuk. Rasanya hampir sama dengan rendang yang dijual di Padang, tapi tidak sama persis karena ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama dari bahan baku. Jika ingin persis dengan yang di Padang, maka bahan baku yang kita gunakan juga harus berasal dari Padang atau dari Bukit Tinggi. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye.